Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Restiani, NPM 1901011011 akan menerangkan materi dari makalah kelompok 6 yang berjudul Pengembangan RPP SKI di Madrasah atau di sekolah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang meliputi satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Berdasarkan nomor 41 tahun 2007 tertanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu mengenai tujuan penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Berikut adalah tujuan dari penyusunan pelaksanaan pembelajaran, yaitu mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi kecakapan majemuk atau multiple intelijensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Tiga, mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran sebagai input guna perbaikan dalam penyusunan RPP selanjutnya atau improvement proses. Pembahasan dari saya, materi selanjutnya akan disambung oleh Saudari Eka Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Eka Novitasari, NPM 1901011050, kelas D, Pendidikan Agama Islam, dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip dari RPP dan manfaat dari RPP. Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 disebutkan bahwa penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus memperhatikan prinsip-prinsip, diantaranya adalah pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu dalam peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis, kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Selanjutnya adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, memahami beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. RPP ini memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi, keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi, dan pembelajarannya. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya adalah manfaat penyusunan rencana pembelajaran atau manfaat RPP itu sendiri. Proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah karena tujuan pembelajaran materi yang akan diajarkan, metode
dan penelitiannya yang akan digunakan telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. Proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah karena tujuan pembelajaran. Materi yang akan diajarkan, metode dan penilaian yang akan digunakan telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. Meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sebagai bagian yang kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru tersebut. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faniatika Sari, NPM 1901011063. Saya dari kelompok 6. Kami akan membahas materi mengenai pengembangan RPP Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah dan sekolah. Dan yang akan saya bahas di sini adalah poin tentang komponen-komponen penyusun RPP Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah. Ada 11 komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau mata pelajaran atau teknologi pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya, ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumus indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang kedelapan ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditentukan. Yang terakhir, yang selanjutnya maksud saya, ada kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Dan kemudian selanjutnya ada sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai komponen-komponen perencanaan komponen RPP Sejarah Kebudayaan Islam. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Prima Sanjaya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penyusunan RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah awal dalam penyusunan RPP harus mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Banyak komponen yang mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan. Dalam mencantumkan identitas, yakni terdiri dari nama sekolah misalnya, mata pelajaran apa, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP boleh disusun untuk satu kompetensi dasar, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus, SK, KD. Indikator adalah suatu alur pikir yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Indikator sendiri merupakan bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar.
Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Output ataupun hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan pembelajaran menyimak penjelasan mengenai kebiasaan masyarakat pra-Islam di Jazirah Arab. Tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik dapat mendeskripsikan kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam. Kedua, mendeskripsikan kebiasaan baik masyarakat Arab pra-Islam, memberikan tanggapan atas kebiasaan buruk dan baik, dan yang terakhir menceritakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Indikator peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri masyarakat jahiliyah, contohnya materi pembelajaran pun masyarakat pra-Islam, kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam, menyembah berhala, suka minum minuman keras, hidup boros, bermain judi, berbuat riba, dan sebagainya. Dan yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model ataupun pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan ataupun strategi yang dipilih. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Dalam mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan serta pertemuan pada dasarnya. Langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan seperti pembuka kegiatan, lalu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Langkah-langkah yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan. Yang pertama, orientasi ataupun memusatkan perhatian peserta didik pada materi yang akan diajarkan. Kedua, persepsi, memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, motivasi, guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan disampaikan. Yang keempat, pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Yang kelima, pembagian kelompok belajar. Dan pada kegiatan inti, masing-masing kelompok ataupun peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana yang dituangkan pada pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan penutup pun, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman ataupun kesimpulan. Yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber perujukan lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, dalam sumber belajar silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan sebagai bahan ajar yang sebenarnya. Yang terakhir, menentukan penilaian. Penilaian sendiri dijabarkan atas jenis penilaian dalam bentuk instrumen dan teknik instrumen yang dipakai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.